Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jack Zahabi dengan NIM 240600087 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul Peran Teknologi Digital dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Analisis Tantangan dan Strategi Implementasi SDG 4 di Indonesia. Mengapa topik ini penting? Kita tahu bahwa Sustainable Development Goals keempat dari PBB mengamanatkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat sebelum tahun 2030. Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dengan ribuan pulau yang tersebar luas menghadapi tantangan luar biasa untuk mewujudkan target ambisius tersebut. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 secara dramatis mempercepat adopsi teknologi dalam dunia pendidikan. Namun percepatan ini juga membuka mata kita bahwa tidak semua daerah siap, bahwa kesenjangan digital yang ada justru berpotensi memperparah ketimpangan pendidikan yang sudah ada. Dan hasil PISA 2022 membuktikannya siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Maka pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana teknologi digital dapat menjadi solusi strategis, bukan justru pemicu kesenjangan baru dalam mewujudkan SDG 4 di Indonesia. Artikel ini disusun dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis tantangan aktual yang dihadapi Indonesia dalam mencapai SDG 4, dari kesenjangan antar daerah, kompetensi guru, hingga literasi digital siswa. Kedua, mengidentifikasi potensi dan peluang teknologi digital sebagai solusi nyata atas berbagai tantangan tersebut. Ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berjangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Pendidikan yang digunakan adalah kajian literatur konseptual dengan mengintegrasikan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Mari kita lihat 4 tantangan struktural utama yang dihadapi Indonesia. Yang pertama, kesenjangan kualitas antar daerah. Distribusi guru berkualitas sangat tidak merata. Peserta didik di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, memperoleh layanan pendidikan yang jauh di bawah standar nasional. Ruang kelas tidak layak, tidak ada laboratorium, koleksi perpustakaan yang minim. Kedua, kompetensi digital guru yang rendah. Data Kemendikbud pada tahun 2021 mengungkapkan sekitar 60% guru masih terbatas menguasai teknologi informasi. Yang lebih ironis, di daerah perdesaan hanya 46% guru yang punya akses pelatihan profesional, jauh di bawah 72% di perkotaan. Ketiga, rendahnya literasi digital siswa. Ini bukan sekadar ketidakmampuan mengoperasikan perangkat, ini adalah kesenjangan yang lebih dalam hal akses informasi, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi tantangan abad ke-21. Keempat, inkonsistensi implementasi kurikulum. Kurikulum Merdeka yang secara konseptual sangat progresif masih menghadapi tantangan adaptasi di daerah-daerah dengan kapasitas kelembagaan terbatas. Tanpa pendampingan intensif, perubahan kurikulum hanya jadi perubahan administratif, bukan perubahan substansial dalam praktik pembelajaran. Di tengah berbagai tantangan tadi, teknologi digital menyimpan potensi transformatif yang nyata. Ada 4 peluang besar yang perlu kita pahami. Yang pertama, platform pembelajaran daring. Platform digital mampu menjangkau peserta didik di wilayah yang sebelumnya terisolasi secara geografis. Pengalaman belajar di rumah saat pandemi telah membuktikan bahwa e-learning bukan sekadar solusi darurat, ini adalah modalitas pendidikan yang legitimate dan potensial. Kedua, kecerdasan buatan AI dalam pendidikan. AI membuka era personalisasi pembelajaran. Sistem AIED mampu menganalisis pola belajar individu setiap siswa, mengidentifikasi kesulitan secara real time, dan menyesuaikan materi secara adaptif. Ini sangat relevan untuk Indonesia yang memiliki keberagaman kemampuan siswa yang sangat luas. Ketiga, platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ini adalah contoh nyata kebijakan teknologi yang tepat sasaran. Melalui PMM, guru di Indonesia termasuk di pelosok bisa mengakses
perangkat ajar, modul pelatihan, dan komunitas praktisi pendidikan secara digital. PMM langsung merespon kesenjangan akses pelatihan profesional. Keempat, SDGs dalam kurikulum Merdeka. Ketika siswa belajar tentang perubahan iklim dan kesetaraan melalui pendidikan berbasis proyek yang didukung teknologi, mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, mereka juga mengembangkan kesadaran sebagai warga negara global. Inilah pendidikan yang benar-benar mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Berdasarkan analisis tantangan dan peluang tadi, artikel ini merumuskan 5 pilar kebijakan strategis yang harus dijalankan secara sinergis. Pilar pertama, tanpa konektivitas internet yang stabil dan perangkat yang terjangkau, semua program digitalisasi akan terbentuk tembok. Pemerintah perlu mempercepat palaparing dan perluasan jaringan ke seluruh kecamatan dengan afirmasi khusus bagi daerah 3T. Pilar kedua, penguatan kompetensi digital guru. Program guru penggerak perlu diperluas dengan modul literasi digital dan pedagogik berbasis teknologi sebagai komponen wajib disertai skema intensif yang nyata. Pilar ketiga, literasi digital lintas kurikulum. Literasi digital harus menjadi kompetensi lintas mata pelajaran, bukan sekedar satu mata pelajaran tersendiri. Ini mencakup kemampuan teknis, berpikir kritis, etika bermedia, dan kolaborasi daring. Pilar keempat, kolaborasi multipihak terlembaga. Transformasi pendidikan tidak bisa hanya mengendalikan pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil harus dilibatkan dalam kerangka regulasi yang jelas selaras dengan SDG 17 tentang kemitraan global. Dan yang kelima, pilar kelima, monitoring dan evaluasi berbasis data. Dibutuhkan platform data pendidikan nasional yang terintegrasi untuk mengidentifikasi kesenjangan secara real-time dan mengevaluasi dampak kebijakan secara akurat. Sebagai penutup pembahasan, ada 4 simpulan pertama yang dapat kita tarik. Pertama, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks dan multidimensi. Tidak ada satu intervensi tunggal yang bisa menyelesaikannya. Kedua, teknologi digital memiliki potensi transformatif yang nyata. Platform daring, AI, dan PMM telah membuktikan kapasitasnya. Namun, potensi ini hanya terwujud optimal melalui kebijakan holistik dan berkeadilan. Kelima pilar tadi harus berjalan bersamaan, tidak bisa sepotong-potong. Yang paling menentukan bukan teknologinya, tetapi komitmen politik, keadilan sosial, dan kemauan kolektif kita bersama. Teknologi hanyalah sebagai instrumen. Sebagai saran konkret, pemerintah perlu memprioritaskan 20% APBN untuk program-program yang berdampak langsung ke daerah tertinggal. Kemendikbudristek perlu memperkuat PMM dengan konten berbahasa daerah agar lebih aksesibel. Dan sektor swasta perlu mengembangkan model bisnis yang benar-benar inklusif untuk komunitas perdesaan. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang nyata untuk mempercepat pencapaian SDG 4 sebelum tahun 2030. Teknologi digital bila dimanfaatkan secara bijak, inklusif, dan berkeadilan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan setiap anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan pendidikan yang berkualitas dan menjadi hak mereka. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.